di rumah 3 bulan gak kemana-mana. Iya ya, aduh, apalagi anak yang nggak sekolah, nggak di gereja ya. Bener. Tapi kabarnya baik kan? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya langsung ya, semoga virus corona di Belitung ini cepat selesai, minggat sejauh-jauhnya ya. Amin, amin. Sehingga anak-anak yang di sekolah minggu boleh bersama-sama balik gereja, Ya, ibadah benar. bersama-sama dengan kita ya. Dan mereka juga bisa kembali sekolah, aktivitas lagi. Pasti kangen banget Lause. Iya, kangen ya. banget Lause, ketemu sama anak-anak, memuji Tuhan sama-sama. Itu semua kerinduan kita semua ya, bisa berkumpul lagi di gereja. Iya. Oke, hey, kita nyapa dulu Dede di rumah ya. Hai, Adele apa kabarnya? Selamat pagi semua. Pagi. Pasti sehat semua ya. Sehat. Semangat buat memuji Tuhan. Mereka udah mandi belum ya? Mungkin sudah mandi lah, ini udah waktunya, udah mau ibadah ini sekolah minggu. Iya bener, harusnya mereka inget tuh Iya. kalau hari ini jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu ya. Oke, gimana kalau kita ngajak mereka nyanyi? Oke, ya, ayo, anak-anak semua yang di rumah, kita sama-sama akan muji Tuhan dengan pujian hari ini. Kurasa bahagia.
kita mulai puji-pujian yang selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Oke, Lause. Oke. Mari kita berdoa untuk teman-teman yang di rumah, boleh ikut berdoa juga. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Meskipun dalam suasana seperti ini, tapi Tuhan terus menyertai kami. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke Lause, kita lanjut lagi puji-pujian yang luar biasa. Kita tetap berdiri dong, Lause. Biar lebih semangat ya. Olahraga pagi. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke. Yang di rumah semuanya jangan males, pakai gerakannya ya. Gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya, sudah keringatan Lause? Lumayan. Baru 2 lagu. Udah lama gak keringatan. Benar-benar Enak ya. lagu puji-pujian sekolah minggu ya. Nggak cuma bisa muji Tuhan, tapi bisa menggerakkan badan, Lause, bikin sehat. Ya pasti Tuhan juga senang ya. Banget. Oke. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya, biar ada di rumah makin melek, seger, semangat, dimana kita ajak mereka nyanyi satu pujian lagi, Lause. Saya bukan pasukan Berjalan. Oke deh. Ayo semua di rumah, tetap Pakai berdiri. gerakan lagi Ya, ya, Lause. pakai gerakan. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar
akan dibawakan oleh Lause Purwanti. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi ini kita boleh ketemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu walaupun harus online. Nah adik-adik tadi sudah memuji-muji nama Tuhan, sudah bergerak-gerak ya memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh memahami, boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih tentunya masih ingat cerita 2 minggu yang lalu. Cerita tentang apa? Cerita tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang dikaruniai oleh Tuhan seorang anak laki-laki di masa tuanya. Ayo masih ingat namanya siapa? Betul, namanya Ishak. Nah, tentu saja kehadiran Ishak di keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini membuat sukacita dalam hidup mereka dan tentunya membuat iman mereka semakin bertambah di dalam Tuhan. Pagi hari ini cerita kita diambil di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di mana Tuhan mau menguji imannya Bapak Abraham. Apa ujiannya? Kita dengarkan ya. Nah, Ishak dirawat oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah tentunya dengan kasih sayang. Semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Hingga pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Lalu Bapak Abraham jawab, iya Tuhan, aku mau engkau mengambil anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu dan engkau jadikan dia sebagai korban bakaran kepadaku. Pergilah ke daerah Moria. Di sana engkau akan mengorbankan anakmu di satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu firman Tuhan kepada Bapak Abraham. Mendengar ini, mungkin Bapak Abraham sedih ya. Mengapa? Karena memang Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak. Bapak Abraham begitu sayangnya kepada Ishak, tetapi Tuhan ingin Ishak ini dijadikan sebagai korban bakaran bagi Allah. Walaupun Bapak Abraham sedih, walaupun Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak, apakah ini membuat Bapak Abraham menolak firman Tuhan? Apakah ini membuat Bapak Abraham membantah, Tuhan, janganlah anak saya, bukannya itu satu-satunya, begitu? Ternyata tidak. Walaupun Bapak Abraham ini mengasihi anaknya, tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan, dia pun taat. Maka keesokan harinya pagi-pagi sekali Bapak Abraham bangun. Segera Bapak Abraham menyiapkan perbekalan untuk perjalanannya menuju tanah Moria, tanah yang diinginkan Tuhan untuk berkorban baginya. Kemudian dia juga menyiapkan kayu bakar. Semuanya siap. Kemudian perbekalan dan kayu bakar ditaruh di atas punggung keledai. Bapak Abraham berangkat bersama 2 pelayan dan tentu saja anak tunggalnya yaitu Ishak. Mereka berjalan menuju ke tanah Moria. Setelah 3 hari perjalanan, Bapak Abraham ini melihat tempat atau gunung di mana Tuhan ingin dia mempersembahkan korban. Maka Bapak Abraham berkata kepada 2 pelayannya, tinggallah kamu di sini bersama keledai. Aku dan anakku akan naik ke gunung itu untuk beribadah kepada Tuhan. Maka pelayan pun menunggu Bapak Abraham di situ.
Dan tinggallah Bapak Abraham beserta Ishak berjalan menuju gunung yang dituju. Nah, di tengah perjalanan mereka, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ya anakku, di sini sudah ada kayu bakar, sudah ada api, tetapi di mana anak domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan?" Mendengar ini Bapak Abraham menjawab, "Anakku, Allah akan menyediakan anak domba itu bagi kita untuk kita korbankan kepadanya." Maka mereka berdua terus berjalan hingga akhirnya sampailah mereka di tempat yang Tuhan mau Bapak Abraham mempersembahkan korban. Kemudian Bapak Abraham membuat mezbah, mengatur kayu bakarnya di atas mezbah itu, kemudian dia mengikat anaknya dan membaringkannya di atas kayu itu. Setelah siap, kemudian Bapak Abraham mengambil pisau dan dia mengangkat tangannya untuk membunuh anaknya. Tetapi ketika tangannya terangkat, terdengar suara. Tuhan berkata, "Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anakmu dan jangan engkau apa-apakan dia. Karena aku tahu bahwa engkau taat kepadaku. Engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal sebagai korban bakaran bagiku." Mendengar itu Bapak Abraham lalu mengurungkan niatnya untuk membunuh anaknya. Dan setelah dia menoleh ke belakang, dilihatnya di belakang ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Kemudian dia mengambil anaknya dan melepaskan ikatannya. Kemudian dia mengambil domba itu menggantikan anaknya untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Abraham berkata, "Allah menyediakan." Setelah itu kembali terdengar suara Allah berkata, "Abraham, karena engkau sudah taat dan tidak segan-segan untuk memberikan anak tunggalmu sebagai korban bakaran bagiku, kali ini sekali lagi aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan juga pasir di laut. Dan keturunanmu akan diberkati, mereka akan menang melawan musuh-musuh mereka dan tinggal di tempat musuh-musuh mereka." Nah, adik-adik yang terkasih, kemudian Abraham begitu sukacita karena memang tidak jadi mengorbankan anaknya. Dan disitulah di mana tempat Bapak Abraham memberikan korban bakaran kepada Tuhan dikatakan sebagai di gunung Tuhan. Tuhan menyediakan, sampai pada saat ini orang mengenal gunung itu sebagai gunung Tuhan. Tuhan menyediakan. Nah, setelah semua aktivitas ibadah memberikan korban kepada Allah selesai, maka Bapak Abraham dan Ishak kembali untuk menemui dua pelayannya yang sudah menunggu tadi. Kemudian mereka berjalan pulang ke Berseba dan di sana mereka tinggal bersama dengan keluarganya bertahun-tahun lamanya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena Allah memberkati kehidupan Bapak Abraham dan keluarganya. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita Bapak Abraham ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat, kita harus memberikan, harus bertahan di dalam iman walaupun banyak cobaan, walaupun banyak godaan ada di depan kita. Mungkin kita bertanya, cobaannya apa untuk iman kita? Untuk kepercayaan kita kepada Tuhan itu apa? Banyak sekali adik-adik, baik kita sadari atau tidak. Misalnya seperti saat ini, ketika waktu kita harus mengikuti ibadah sekolah minggu, tentunya kita akan membuka dari YouTube di HP. Padahal di handphone kita banyak sekali kita memiliki games-games yang menarik,
yang senang kalau kita mainkan. Atau mungkin kalau diputar di televisi, lewat televisi, banyak acara televisi yang juga bagus-bagus. Di saat yang sama kita harus memilih mau bermain games atau mau menonton televisi, atau yang Tuhan mau kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Mana yang kita pilih? Ketika kita memilih untuk mengikuti sekolah minggu, maka kita sudah menang dengan cobaan itu. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti keinginan kita tidak mengikuti apa yang menjadi kesenangan kita, tetapi kita lebih mendengar Tuhan untuk mengikuti ibadah. Nah, tetapi kalau kita nanti aja lah, nanti sampai akhirnya tidak jadi sekolah minggu, kita sudah kalah. Kita sudah kalah dengan ujian iman kita pada Tuhan. Adik-adik, masih banyak sekali contoh-contoh yang dapat, hal-hal yang dapat membuat iman kita kalah. Artinya kita tidak mendengarkan Tuhan, tapi kita lebih mendengarkan atau lebih melakukan apa yang jadi keinginan kita. Tetapi ingatlah yang Tuhan inginkan, seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Allah senang sekali dengan apa iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Dia bisa tahan uji, dia bisa melewati ujiannya itu dengan baik. Bahkan dia tidak segan-segan memberikan yang terbaik, yang berharga dalam hidupnya, kalau memang itu yang dikehendaki Tuhan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kita sudah melakukan itu? Mungkin sebagai anak-anak Tuhan, kita sering diolok, kita sering diejek. Karena apa? Karena kita harus hidup berbeda dengan mereka. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Tetapi yakinlah, ketika hati kita, diri kita tetap mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan senang dengan semua yang kita lakukan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kiranya apa yang menjadi teladan dari Bapak Abraham itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan sekali lagi satu tokoh dari Bapak Abraham yang memberikan teladan iman, bagaimana Bapak Abraham lebih taat kepada Tuhan daripada keinginannya, daripada apa yang dia rasakan. Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami, anak-anak-Mu, untuk melakukan hal yang sama, sehingga iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh selalu taat kepada firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan sama-sama ya. Kita belajar dari iman Bapak Abraham ya, bagaimana imannya diuji, tapi Bapak Abraham terus setia pada imannya ya. Tepuk tangan dong buat Bapak Abraham. Buat imannya yang begitu luar biasa ya. Biar Lause dan juga adik-adik yang di rumah boleh belajar iman dari orang Bapak Abraham ya. Setia kepada Tuhan. Oke. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Belum Lause. Belum. Masih beberapa lagu? Belum. Kita masih ada pujian. Lalu ada juga pengumuman yang akan kita sampaikan. Warta. Masih ada warta ya? Ada. Oke. Iya, minggu depan kita ingatkan kembali adik-adik kita di rumah. Kita tetap ada ibadah, tapi masih dengan lewat online ya Lause ya. Oke, iya betul. Dan adik-adik harus tetap ikutin channel YouTube ini ya. Jangan lupa di like dan subscribe untuk channel multimedia GP Kris Tanjung Pantai ya. Adik-adik jangan lupa aktifin loncengnya ya. Jadi kalian baru bisa tahu kalau ada notif yang masuk, ada ibadah, kalian boleh ikuti ya. Biar kalian gak ketinggalan ibadah. Iya. Oke? Iya Lause juga mau sampaikan ini sesuatu buat adik-adik di rumah. Kan baru-baru ini mereka baru bagi rapot nih. Mau ngucapin selamat. Oh iya bener. Walaupun kelas ya? Iya, walaupun dalam 3 bulan ini mereka belajarnya online di rumah, tapi mereka luar biasa belajarnya. Tepuk Ya, tangan terima buat kasih. adik-adik. Mereka tetap semangat Hebat loh ya. Selamat ya untuk Selamat. menaikkan kelasnya. Iya.
semoga nanti di ajaran baru kita bisa belajar lebih giat lagi. Iya, lebih prestasi lagi. Benar, Ya. sekarang sistemnya new normal ya. Semuanya new Benar, normal. Iya. Ya. Baiklah. Oke, Kalau kita gitu, akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan Sama-sama menaikkan pujian. pujian. Terima kasih Tuhan.